Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Setelah sahabat melihat pada video sebelumnya mengenai panen cabai keriting tanpa henti, khususnya di part 1 dan part 2 yang telah kita jelaskan mengenai perlakuan dari tiap-tiap fase pertumbuhan, kita akan lanjutkan pada part yang ketiga, yaitu mengenai hal-hal yang perlu dicatat di tiap perlakuan tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Hal-hal yang perlu dicatat bagi teman-teman semua untuk panen cabai keriting tanpa henti di antaranya adalah yang pertama, tingkat keberhasilan sistem tersebut sangat tergantung pada kondisi kesehatan tanaman dan kondisi tanah sebagai media tanam, yaitu mengenai pH, kelembapan, kejenuhan garam pupuk, aerasi, dan drainase. Yang kedua, untuk itu pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara intensif sejak awal. Yang ketiga, untuk pengkondisian tanah, silakan merujuk pada video sebelumnya. Yang keempat, tipe tanah, jenis, tekstur, agregat, dan lain-lain juga mempengaruhi pemupukan. SOP ini ideal untuk tipe tanah anti-soil atau yang berasal dari pelapukan material vulkanik atau tanah lempung ringan yang sering ditanami dengan penambahan cukup bahan organik, mampu mengikat air dan bertekstur poros dengan drainase yang baik. Kisaran pH antara 6 sampai 7. Yang kelima, salah satu kunci keberhasilan memperpanjang periode petik cabai merah ini juga terletak pada aplikasi pupuk organik enzim Orbios. Berbeda dengan pupuk daun kimia, Orbios mempunyai kandungan enzim dan hormon tumbuh alami. Enzim berfungsi sebagai katalisator atau perubah untuk mengoptimalkan proses metabolisme dalam jaringan tanaman, yaitu proses pengubahan unsur-unsur sederhana, hara dan gas menjadi senyawa kompleks hingga mengarah pada terbentuknya organ-organ tanaman. Berkurangnya kandungan enzim dalam tanaman menyebabkan tanaman tidak mampu memproses unsur hara menjadi bentuk senyawa organik, sehingga seolah-olah tanaman tidak mengalami perubahan signifikan saat diberi pupuk. Dan jika dipaksakan pemupukannya, tanaman bisa saja mengalami keracunan. Aplikasi Orbios dapat dikombinasi dengan pestisida berbentuk EC, WP, SC, dan WSC. Yang keenam, untuk menghemat waktu, dosis, dan membantu performa aplikasi, dapat menggunakan campuran gloss, terutama saat musim kemarau, agar larutan cepat terserap tanaman sebelum mengering oleh terik matahari. Yang ketujuh, jika terjadi kerontokan bunga dan buah, semprotkan black kalsium sesuai dosis anjuran. Sedangkan jika terjadi hujan pada malam hari, dianjurkan keesokan harinya tanaman disemprot dengan Cleanop, mineral kationik, pelapis tanaman, dan penetral pH permukaan. Untuk menetralkan permukaan tanaman, menyerap kelebihan nitrat dan menghambat pertumbuhan spora jamur patogen. Harap diketahui, hujan pada malam hari mengandung asam nitrat dan sulfat yang dampaknya membuat sel-sel tanaman menjadi turgid atau mudah membengkak dan menyerap cairan terlalu banyak dan rentan terhadap patogen, terutama fungi. Tingkat keberhasilan cara tersebut bisa bervariasi tergantung tipe lahan, kualitas benih, dan pupuk makro yang dipakai, kendala hama dan penyakit, iklim dan cuaca, serta ketekunan aplikator. Demikianlah cara memperpanjang periode petik cabai keriting hingga 3 kali lipat dengan teknik pemupukan bersiklus.
Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah kita bahas pada part 1, part 2, dan part 3, sahabat bisa mendapatkan hasil panen yang lebih melimpah dan berkualitas sepanjang tahun. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau pengalaman seputar budidaya cabai keriting, silakan tinggalkan komentar di bawah. Kami senang sekali bisa berbagi dan belajar bersama komunitas petani di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar sahabat tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya seputar pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.